Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia, bersiap. Oke teman-teman, kembali lagi di kajian Ramadan Cendekia. Tentu saja bersama saya Bu Tirta yang akan memandu acara pada hari ini. Teman-teman di rumah apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Seperti podcast-podcast sebelumnya, kita akan membahas sesuatu yang menarik, tapi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin boleh disapa teman-teman yang ada di rumah dan juga siapa sih Bapak ini begitu. Halo teman-teman, nama saya Ahmad Muhammad. Saya merupakan lulusan Pesantren Al-Amin Penduan dan baru bergabung di Pesantren As-Salam di tahun 2025 pada bulan Oktober. Oke, kita ditemani oleh Pak Ahmad yang baru saja bergabung dengan pesantren As-Salam ya Pak ya. Oke, nah Pak, ini kan sekarang kita lagi di bulan Ramadan. Nah, kita membahas sesuatu yang menarik nih di bulan Ramadan Pak. Jadi topik kita hari ini adalah dari lisan ke hati, menjadikan Al-Quran lebih dari sekedar bacaan. Langsung saja nih Pak, bagaimana menurut Bapak Ramadan itu kaitannya dengan Al-Quran? Oke, kita mulai pembahasan pertama ya. Betul. Dengan Ramadan selalu identik dengan bulan Quran. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat paling agung. Namun di sisi lain Al-Quran memiliki keistimewaan, yakni dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dan apapun kondisinya, selalu menjadikan ia mendapat keistimewaan di sisi Allah. Kita ambil contoh, bahwasanya Al-Quran itu turun di malam hari. Bahasa Arabnya malam adalah lail. Sementara ketika Quran turun, itu langsung berubah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam gramatikal bahasa Arab, untuk menambahkan sifat istimewa tersebut, maka ditambahkan tak pada akhir tersebut. Kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan itu sebelumnya biasa, tetapi ketika turunnya Al-Quran, maka Ramadan itu menjadi istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan ila akhirih. Kemudian Quran turun di hari Jumat, yang mana hari Jumat tidak menjadikan Sayyidul Ayyam, tetuannya hari paling mulia. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu siapa sih? Malaikat Jibril sebelumnya merupakan malaikat biasa. Tapi ketika beliau menurunkan atau menjadi perantara turunnya Al-Quran, maka beliau menjadi Sayyidul Malaikah wal Mursalina minas sama. Beliau menjadi tetuannya atau menjadi sosok istimewa daripada para malaikat. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad yang menjadikan beliau Habibullah, kekasih Allah. Kemudian Al-Quran turun di kota Yathrib. Yathrib seperti kita ketahui merupakan istilah lama dari nama kota Madinah. Yathrib yang seperti kita ketahui di mana di situ kota konflik, kota yang ada resiko ekonomi. Selama 600 tahun perpecahan atau konflik antara suku Aus dan Khazraj tidak selesai, tidak terdamaikan dan tidak terselesaikan. Namun ketika Quran turun, kota itu mendapat perubahan yang sangat signifikan dan merubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Wah, Masya Allah, berarti Al-Quran sendiri membawa keistimewaan bagi apapun yang didatangkannya ya Pak ya. Dari perantaranya, bulan dan harinya sampai ke kota yang menerimanya pun mendapatkan keistimewaan tersebut ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih cara sederhana biar teman-teman di rumah itu bisa mulai bersahabat dengan Quran? Karena kan tidak setiap orang ya Pak ya yang terbiasa sehari-harinya membaca Quran. Ada aja nih teman-teman mungkin yang jarang-jarang. Gimana sih supaya kita tuh
bisa sehari-harinya bersahabat dengan Quran gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik. Namun titik tumpunya ada di kata sahabat. Untuk bisa menjadi sahabat tentu nggak berhenti di sebatas kenal. Betul. Harus tahu, harus kenal banget lah ya. Kenal banget lah, tahu apa yang jadi kesukaannya dan segala macam. Namun kita bisa memulai untuk menjadikan Quran sahabat dari sebatas dan sekadar membaca. Kita bisa memulai itu dengan mencari tahu artinya. Kita membiasakan dan membudidayakan diri kita untuk aktif dan memiliki rasa keingintahuan. Kita ambil contoh seperti ini. Bahwasannya ternyata nanti di akhirat kita itu sebagai muslim, sebagai mukmin memiliki jatah untuk juga mengejek. Kita membalaskan dendam apa yang kita miliki di dunia kepada orang yang mengejek kita. Dan lebih-lebih itu orang kafir. Kita ambil contoh di juz 23 kaca ke-16. Di situ waqalu ma lana la naro rajulan kunna na'udhu minal asyrar. Di situ itu kurang ajarnya orang kafir Quraisy. Orang kafir itu sudah di neraka masih kurang ajar. Beliau mereka ketika masuk neraka ngomong kayak gini. Orang yang saya hina dulu ketika di dunia itu mana kok nggak ada di sini? Saya aja orang yang mulia di dunia masuk neraka. Kemudian ketika orang-orang ngomong nggak ada, dia nggak ada di sini. Attakhadnahu sikhriyan am zagos umul absar. Dia tuh di sini, bukan di surga, cuma saya nggak ngeliat aja. Nah, di beberapa mufassir beliau mufassir itu berpendapat bahwasannya itu terjadi ketika Abu Jahal masuk neraka dan beliau menjadi Bilal. Kemudian Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir, beliau dapat jatah. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Beliau ini di hari itu menertawakan apa yang menjadi kelakuan mereka ketika di dunia. Jadi beberapa mufassir berpendapat bahwasannya memang secara harfiah mereka disediakan dipan. Dipan itu apa ya Kak? Ibu ya? Ya, kayak tempat duduk. Tempat duduk gitu ya. Namun beberapa mufassir juga berpendapat bahwasannya beliau-beliau mereka yang mendapat jatah untuk mengejek atau membalaskan dendamnya itu tadi dikasih jendela dari surga dan melihat orang-orang yang menghina mereka di neraka tadi. Nah, itu dari contoh kecil kisah kita ternyata tuh boleh dendam, tapi syaratnya masuk surga dulu nih. Kalau kita gak masuk surga ya kita gak bisa balas dendam. Kemudian kita ambil contoh lain, bagaimana kita menelisik lebih jauh bahwasannya Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, di situ juga nanti kita bakal tahu ternyata malaikat itu juga bisa dongkol, malaikat itu juga punya rasa gedek banget sama orang. Betul. Seperti kita ketahui bahwasannya Nabi Musa itu kan dikejar oleh Fir'aun. Namun yang nggak banyak kita ketahui di balik kisah itu, Nabi Musa ini mau dibunuh. Tapi gimana ceritanya Nabi Musa ini kok bisa selamat? Nabi Musa ini kok bisa tahu duluan informasi? Nah, ternyata asal muasalnya di situ terjadi perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun ini ngaku sebagai Tuhan, saya ini Tuhan. Kemudian Nabi Musa berargumen, enggak, kamu bukan Tuhan. Tuhan saya ini Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Saya ini di bumi nggak pernah lihat Tuhan kamu. Langsung beliau nyuruh orang kepercayaannya beliau, arsitekturnya namanya Haman. Ya Haman ibnili sorhal ali abdul asbab. Haman, buatkan saya ini itu yang bisa sampai tabir yang bisa sampai ke langit. Asbabas samawati fa'at ya ila ilahi Musa. Nah, jadi asal muasal piramid itu salah satunya untuk mengabulkan keinginan dari Fir'aun. Langsung Nabi Musa ini nyari argumen lain, oh nggak bisa kayak gini nih. Kita orang yang mukmin, orang yang muslim saja nggak bisa melihat Tuhan, melihat Allah, apalagi orang kafir nih.
Akhirnya Nabi Musa berargumen lain, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan saya ini Tuhan bapakmu, nenek moyangmu dan lain sebagainya. Nah, di situ waqala rajulun min ali fir'auna yaktumu imah. Nah, di situ ternyata ketika Nabi Musa berargumen, Tuhan saya ini Tuhan bapakmu, nenek moyangmu dan lainnya. Di situ ada keluarga dari kalangan Fir'aun ini yang beriman. Ya, berarti kalau Fir'aun ini Tuhan, bapaknya, mbahnya nggak punya Tuhan dong. Betul. Kan posisinya masih belum lahir, masih balita. Tapi orang yang tadi pemuda tadi itu menyembunyikan keimanannya, yakni imanah. Nah, di satu malam Fir'aun bersama pasukannya itu mengadakan rapat untuk membunuh Nabi Musa. Kemudian si anak tadi ini ketika tahu Nabi Musa ini bakal dihabisi, wajah arojulum min aqsal nabi natiyas'a qala ya Musa innal malaya tamiru nabi kaliyat tulu kafahud ini laka minan nasi. Sa, kamu ini mau dibunuh, kamu keluar dari kota ini. Kalau kamu nggak keluar, mati kamu. Habis kayak gitu, namanya Nabi Musa yang juga seorang manusia tentu memiliki ketakutan dong. Nah, akhirnya beliau keluar. Beliau tuh takut, was-was ada yang ngikutin. Ya Allah, selamatkan saya dari orang-orang yang dolim ini. Kemudian ketika Fir'aun dan bala tentaranya sampai di momen yang berdekatan, Nabi Musa ini memukul tongkatnya dan membelah lautan. Fir'aun itu tahu, Fir'aun sadar bahwasanya itu tuh mukjizat, itu bukan sesuatu buatan manusia. Maka turunlah ayat amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya ini beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israil. Karena di situ, poin situ Jibril sudah gendek, manusia ini kurang ajarnya bukan main di waktu itu. Tapi ketika dia sudah kedesak kayak gini, dia minta tolong. Dia malah minta pertolongan, mengucapkan syahadat. Enak banget. Tadi ada yang terlewat bahwasanya kuda yang dipakai oleh Fir'aun itu merupakan kuda jantan. Nah, di sini kecerdikan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ketika lautan sudah terbelah, malaikat Jibril menunggangi kuda betina yang cantik dan jelita. Nah, oleh karenanya kuda jantan dari Fir'aun itu ya juga terangsang, akhirnya ngejar. Itu yang menyebabkan Fir'aun ikut masuk ke tengah laut yang terbelah tadi. Balik ke kisah tadi, ketika Jibril sudah gedek, al-ana wa qad asaitu qabla wa kuntu minal musyrikin. Kamu ini sekarang baru beriman. Dari dulu kami berbuat kerusakan. Akhirnya di beberapa kisah, di beberapa riwayat, malaikat Jibril ngambil segenggam tanah, taruh dibuletin, taruh di mulutnya, taruh di mulut dari Fir'aun, sehingga dia tidak sempat menyebutkan itu tadi ya Pak. Menyebutkan syahadat. Oke, berarti ketika kita ingin bersahabat dengan Quran, kita harus punya rasa penasaran dulu ya Pak ya. Kayak tentang ini tuh ada nggak sih di Al-Quran, ceritanya seperti apa, dan diperdalam lagi seperti itu ya. Jadi gitu ya teman-teman, dari itu kita bisa tahu bagaimana bersahabat dengan Quran. Selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak pesan khusus buat generasi muda untuk bisa lebih mencintai Al-Quran, dan bagaimana cara menjaga semangat tilawah Quran selama bulan Ramadan bahkan setelah selesai Ramadan? Oke, menjaga semangat tilawah sampai selesai Ramadan. Dan ada nggak pesan khusus buat generasi sekarang nih, Gen Z sekarang, supaya lebih mencintai Quran gitu Pak? Untuk bisa menjaga Quran, kita harus memiliki yang pertama tadi ya, rasa ingin tahu, penasaran, dan nggak berhenti di membaca. Kemudian untuk menjaga semangat membaca Quran setelah selesai bulan Ramadan, itu bukan kita
ada beberapa orang atau beberapa pandangan bahwasanya ketika kita berhenti melakukan kebiasaan di bulan Ramadan itu bukan karena kita sibuk, tetapi karena kita sudah merasa tidak diawasi, kita sudah tidak memiliki suasana bulan Ramadan. Momentumnya sudah habis gitu ya Pak ya. Di Ramadan ada taraweh, ada kultum, ada pengingat WA, ada bukber dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah masuk Syawal, semua itu sirna. Kita merasa seakan-akan kosong gitu. Walaupun mengiranya satu Syawal kemenangan, jadi kemenangan semuanya hilang semuanya ya Pak ya. Oke, berarti itu ya teman-teman di rumah, jika ingin menjaga semangat tilawahnya dan juga ingin lebih mencintai Quran harus penasaran dulu. Kemudian kita tidak harus menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih dalam sehingga semangat Qurannya tetap terjaga, gitu ya Pak ya. Selanjutnya? Boleh. Selanjutnya kita bisa mengambil kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu merupakan salah satu orang yang sangat mempertahankan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu bukan merupakan dari makhluk. Yang akhirnya beliau oleh Khalifah Ma'mun itu dipenjara karena beliau tidak mengakui bahwasanya Quran itu makhluk. Beliau dipenjara, beliau dirantai, beliau juga disiksa. Namun beliau nggak berhenti membaca Quran. Kenapa bisa seperti itu? Sudah disiksa, sudah dibantai habis-habisan, sudah tidak dikasih kebebasan apapun, tapi bisa tetap menjaga semangat membaca Quran. Kita bisa ngambil pelajaran bahwasannya beliau itu menjadikan Quran sebagai kebutuhan, bukan sebatas musiman atau kewajiban aja. Enggak berarti sebatas kewajiban. Ibarat kata kita lagi nih, kita makan itu karena kita tahu makan itu merupakan kebutuhan kita dan itu sesuatu yang penting. Oke, berarti begitu ya teman-teman, kita bisa petik dari ceritanya tadi bahwa Quran itu bisa kita jadikan sebuah kebutuhan. Kalau misalnya makan itu kebutuhan diri kita, jasmani kita, kalau Quran mungkin bisa jadi kebutuhan untuk hati kita ya Pak ya, dan iman kita. Terima kasih banyak Pak Ahmad untuk waktu dan ilmunya. Kita akhiri sampai di sini. Teman-teman juga boleh kirim komentar bagaimana kamu menjaga semangat kamu membaca Quran bahkan setelah Ramadan selesai. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.